Halo MotoGP lovers, selamat datang di channel FMGP Sport, channel yang akan menyajikan berita seputar dunia balap spesial untuk Anda. Jika Sobat GP terhibur dengan berita yang kami sajikan, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Baiklah, langsung saja mari kita simak berita selengkapnya. Juara dunia bertahan Fabio Quartararo mendapat perlawanan ketat dari barisan penunggang Desmosedici GP dan RSGP dalam latihan bebas kedua MotoGP San Marino. Sesi FP2 dibuka dengan insiden kecelakaan yang dialami Johann Zarco di tikungan 1 Misano World Circuit Marco Simoncelli, Jumat tanggal 2 September tahun 2022. Tak lama berselang giliran Francesco Bagnaia yang tersungkur di tikungan 13. Beruntung sang pembalap tidak cedera serius, tetapi motor Ducati yang dikendarainya memerlukan perbaikan. Posisi puncak kemudian dikuasai Quartararo dengan catatan waktu 1 menit 32,264 detik. El Diablo lalu digusur oleh Alex Espargaro yang menorehkan 1 menit 32,177 detik. Menjelang pertengahan sesi, Maverick Vinales muncul sebagai rival terdekatnya. Top Gun bahkan mampu mencetak 1 menit 32,111 detik. Seolah belum puas, Vinales mempertajamnya lap time miliknya menjadi 1 menit 31,882 detik. Quartararo pun segera meresponsnya dengan menorehkan 1 menit 31,878 detik atau hanya unggul sangat tipis 0,004 detik. Mengira bahwa latihan bebas kedua akan dikuasai pembalap Yamaha itu, Enea Bastianini membuat gebrakan pada 30 detik tersisa. La Bestia berhasil merebut urutan teratas usai membubuhkan 1 menit 31,517 detik. Posisi kedua ditempati Bagnaia, terpaut 0,114 detik, dilanjutkan Jack Miller serta Johann Zarco dalam 4 besar. Ducati lagi-lagi dominan, seperti seri MotoGP Austria lalu. Quartararo sendiri akhirnya menduduki P5. Kendati hanya menempati P5 sesi latihan bebas Jumat, torehan Quartararo tidak terlalu buruk karena hanya terpaut kurang dari 0,4 detik di atas pembalap tercepat kombinasi Enea Bastianini, Gresini Racing. Terlepas dari aspek-aspek yang membuatnya finish P5 2 FP awal GP San Marino, Quartararo menyebut hasil tes Jumat terbilang positif. Utamanya untuk mengantisipasi kualifikasi pada Sabtu yang kemungkinan bakal berlangsung di trek basah. Saya senang karena dengan ban medium lama saya mampu menembus waktu yang bagus. Waktu lap tersebut tak jauh berbeda dengan ban soft yang baru, ucap Quartararo. Saya cukup puas dengan level grip, selama 15 atau 16 lap, waktu lap saya sama seperti di time attack dengan ban medium. Jadi, saya merasa kondisi sangat bagus. Lebih jauh Quartararo menambahkan, ia dan tim harus tetap membuat kemajuan untuk sesi-sesi Sabtu, utamanya kualifikasi. Pada sesi tes pagi, FP1, segalanya berjalan cukup bagus. Tetapi saya tidak bisa memaksimalkan ban depan berkompon lunak. Jadi saya kembali ke pit dan menekankan kepada tim bila kondisi itu sebenarnya tidak masuk akal. Katanya, saya merasa limit datang sangat cepat. Ban terlalu lunak untuk gaya balap saya. Karena itulah saya lalu memakai ban depan medium dan hasilnya ternyata bagus. Fabio Quartararo menegaskan bila dirinya tidak terlalu khawatir karena tak mampu berada di P1 dari 2 latihan bebas. Tetapi ia menyayangkan tidak bisa memaksimalkan potensi ban soft pada sesi tes sore. Sobat GP jangan kemana-mana, karena setelah ini masih ada berita menarik lainnya. Ada kelegaan yang dirasakan Joan Mir setelah Honda resmi mengumumkannya sebagai rekan baru Marc Marquez mulai MotoGP 2023. Hal tersebut terlihat dari respons yang diunggahnya di media sosial. Honda Racing Corporation, HRC, akhirnya mengonfirmasi perekrutan Joan Mir pada Selasa, tanggal 30 Agustus tahun 2022. Ini menjadi kabar yang sudah dinanti karena kedua pihak memang telah lama dikaitkan bakal bekerja sama.
Mulai MotoGP 2023, pembalap kebangsaan Spanyol tersebut bakal memperkuat Repsol Honda sebagai rekan setim Marc Marquez setelah menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun. Dengan demikian, tim pabrikan Honda memiliki 2 pembalap berstatus juara dunia MotoGP tahun depan. Ini kali pertama mereka diperkuat 2 peraih gelar sejak 2019, ketika Marquez duet dengan Jorge Lorenzo. Saya sangat bersemangat untuk mengumumkan secara resmi bahwa saya akan bergabung dengan tim Repsol Honda tahun depan. Tulis Mir dalam pernyataan yang diunggahnya melalui Instagram. Terima kasih kepada HRC karena telah mempercayai saya dan memberikan saya kesempatan membela warna historis ini, yang penuh dengan sejarah dan gelar juara dunia. Tambahnya, tentu Joan Mir bergabung ke Honda bukan sekadar untuk jadi pelengkap atau pendamping Marquez. Ia ingin kembali berjuang memperebutkan titel setelah sukses meraihnya bersama Suzuki X-Star pada 2020. Kami akan manfaatkan semua pengalaman saya yang terakumulasi selama bertahun-tahun di MotoGP bersama Suzuki untuk berkontribusi sebanyak mungkin pada proyek ini dan berjuang bersama menjadi juara dunia lagi, kata Mir. Sejatinya Joan Mir pernah merengkuh titel bersama Honda. Itu terjadi pada musim 2017 lalu, ketika ia menjadi juara dunia kelas Moto3 dengan tim Leopard Racing. Mir tampil dominan pada musim tersebut. Ia sukses mencetak 10 kemenangan dalam 18 balapan. Rider asal Mallorca ini menutup kejuaraan dengan keunggulan hampir 100 poin dari rival terdekatnya, Romano Fenati. Lebih lanjut, ia ingin mengulang kesuksesan 2017 dan 2020 bersama Suzuki, dengan Repsol Honda. Untuk mewujudkannya, pembalap 24 tahun tersebut, tentu perlu bekerja keras dan harus menghadapi persaingan dengan para rider top MotoGP, termasuk Marquez, rekan setimnya per 2023. Namun sekarang ini Joan Mir terlebih dulu ingin pulih setelah mengalami cedera engkel akibat crash di Grand Prix Austria. Ia dipastikan absen membela Suzuki di GP San Marino akhir pekan ini. Kini saatnya terus fokus pada proses pemulihan saya sehingga dapat kembali ke sirkuit sesegera mungkin, dan memiliki akhir musim yang hebat bersama tim Suzuki X-Star, tutur sang rider. Seperti yang diketahui, Mir tengah menjalani musim keempatnya di MotoGP, dan semuanya bersama Suzuki. Selama bersaing di kelas Premier, ia telah menyabet 1 gelar juara, 1 kemenangan dan 13 podium. Terima kasih sudah setia di channel ini. Nantikan ulasan-ulasan menarik lainnya dari channel FMGP. Jangan lupa tinggalkan subscribe-nya dan sampai jumpa.